Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmianisi, NIM 2304060039. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai model Islam di Indonesia. Nah, teman-teman, apa kalian tahu apa itu Islam Nusantara? Dikutip dari Al-Harokah 2015, berdasarkan pertimbangan dari 4 pemikir-pemikir Islam mengenai definisi Islam Nusantara itu sendiri, dia menyimpulkan bahwa Islam Nusantara merupakan model pemikiran, pemahaman, dan juga pengamalan ajaran-ajaran Islam yang dikemas melalui budaya maupun tradisi yang berkembang di Asia Tenggara. Islam Nusantara ini juga memiliki komponen-komponen keislaman seperti yang dikatakan oleh Azra dalam Sahal dan Aziz pada tahun 2015 bahwa ortodoksi Islam Nusantara adalah kalam teologi Asy'ariyah, fikih Syafi'i, dan juga tasawuf Al-Ghazali. Di samping itu, ada juga 3 komponen lagi yang memperkuat atau memperkokoh konsep Islam Nusantara itu sendiri, yaitu ada komponen politik, pendidikan, dan juga budaya. Respon masyarakat sendiri mengenai Islam Nusantara ini menuai pro dan kontra. Terdapat pihak yang menyetujui dan ada juga pihak yang menganggap bahwa konsep ini hanyalah rekayasa bangsa asing dan menganggap corak Islam ini tidak sama dengan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sehingga Islam Nusantara ini dianggap sesat dan mereka berusaha untuk menghancurkan konsep ini dengan cara-cara yang tidak baik seperti memberikan serangan dan lain-lain. Kemudian Azra dalam Sahal dan Aziz pada tahun 2015 juga menyatakan bahwa Islam itu memang satu dan ada pada level Al-Quran. Namun Al-Quran dan hadis membutuhkan rumusan yang lebih rinci, sehingga perlu adanya penafsiran untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci tersebut. Hasil dari penafsiran yang berbeda-beda itulah yang akhirnya kemudian menjadi mazhab atau aliran. Di dunia sendiri terdapat 4 mazhab dari imam besar, yaitu mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hambali, dan juga mazhab Imam Hanafi. Dari keempat mazhab itu, mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia sendiri adalah mazhab Imam Syafi'i. Islam sendiri memiliki pesan yaitu rahmatan lil alamin, yang artinya adalah kasih sayang di semesta alam yang menjadi jiwa dan karakteristik dari Islam Nusantara itu sendiri, di mana Islam Nusantara ini adalah konsep cinta, damai, toleransi, dan penuh dengan kasih sayang di tengah-tengah perbedaan kebudayaan. Agama dan budaya adalah sesuatu yang sulit untuk dipisahkan dari masyarakat. Bahkan kesuksesan dakwah Islam di Nusantara sendiri tidak lain juga akibat adanya peleburan budaya tersebut. Contohnya, dakwah Islam yang telah dilakukan oleh para wali songo, yaitu salah satunya Sunan Kalijaga yang menggunakan media wayang sebagai media dakwahnya. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, yang berarti terdapat banyak sekali agama di Indonesia, agama lain seperti Katolik, Kristen, dan lain-lain, tetapi Indonesia tidak mudah terpengaruh adanya Arabiasi, karena memang tidak mudah untuk menghilangkan kebudayaan dari masyarakat sendiri. Jadi masyarakat Indonesia tetap melestarikan budayanya tetapi tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, atau bisa dikatakan adanya akulturasi. Menurut Muhammad Abdul Karim, ada 2 sikap umat Islam berkaitan dengan akulturasi ini, yakni bersikap kaku dan juga fleksibel. Sikap kaku ditunjukkan oleh skripturalis, salafiyah, wahabiyah, dan fundamentalis yang menolak segala bentuk pemikiran barat. Sedangkan sikap fleksibel sendiri tetap berpegang teguh kepada akidah dan ibadah, tapi mereka dapat menerima pemikiran dari siapapun dan manapun selama itu tidak menentang syariat Islam dan untuk kemaslahatan kita semua. Kelompok yang bersikap fleksibel ini terbagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama ada golongan tradisional dan juga golongan modern. Golongan tradisional itu menghendaki segala amalan yang menjunjung semaraknya syiar Allah, baik dalam akidah maupun ibadah yang baik untuk dilakukan. Hal ini semisalnya terlihat pada pendekatan golongan Nahdlatul Ulama atau NU. Sedangkan golongan modern hanya melaksanakan akidah dan ibadah yang sesuai dengan ajaran asli Al-Quran. Hal ini terlihat pada moderasi Muhammadiyah. Selain itu, sejak awal Indonesia memang memiliki corak dan tipologi tersendiri, yaitu Islam yang ramah dan moderat, dan merupakan Islam garis tengah yang mengandung landasan ideologi dan fisiologis moderat menurut Sucipto pada 2007.
di mana corak tersebut diwarnai oleh moderasi NU dan juga moderasi Muhammadiyah sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang merupakan simbol dari Islam Nusantara. Namun, ada juga organisasi Islam yang radikal dan juga liberal, tapi karena jumlahnya lebih sedikit, maka dia tidak bisa menjadi simbol dari Islam Nusantara. Salah satu contoh kebudayaan Islam khas Indonesia yaitu sarung. Kalau di Arab banyak sekali yang menggunakan jubah, tapi Indonesia ciri khasnya itu sarung. Sering sekali kita lihat santri-santri atau masyarakat Indonesia yang menggunakan sarung baik untuk sehari-hari ataupun untuk ibadah. Namun akan menjadi berbeda ketika sarung ini kemudian digunakan di wilayah Turki. Dan memang kebudayaan di suatu daerah itu berbeda-beda. Jangankan antara Indonesia dengan negara lain, bahkan antar Indonesia juga antar daerah di Indonesia juga memiliki kebudayaan berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh adanya letak geografis atau mungkin dari kebiasaan dan watak dari masyarakat itu sendiri. Watak masyarakat Indonesia itu sangat beragam, kebiasaan dan kebudayaan juga berbeda-beda, sehingga model Islam di Indonesia di berbagai tempat di Indonesia juga berbeda-beda. Misalnya model Islam di Jawa itu berbeda dengan model Islam di Aceh dan juga model Islam di daerah-daerah lain mungkin. Kesimpulannya yaitu Islam Nusantara ini bukan berarti Islam yang kemudian disesuaikan dengan kebudayaan di Nusantara, tetapi suatu corak keislaman di Indonesia yang di dalamnya terdapat pengakulturasian budaya terhadap Islam itu sendiri. Karena baik agama atau budaya itu tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Sehingga dalam corak Islam Nusantara ini, masyarakat tetap dapat melestarikan kebudayaannya selama tidak menyimpang dari ajaran agama Islam dan untuk kemaslahatan. Selain itu, Islam juga adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, toleransi, dan cinta damai, sehingga meskipun berbeda budaya, kita tetap menjadi saudara seiman atau bisa disebut dengan ikhwan fillah. Sekian hasil analisa saya mengenai model Islam di Nusantara. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.